sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker stopp på meg, så jeg lener. Halo guys, selamat datang di Topi Jerami Channel. Dan di video kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang terjadi di One Piece chapter 979. Tapi seperti biasanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe Topi Jerami Channel, tolong di subscribe dulu ya. Dan bantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih, kita lanjut ke materi. Di chapter sebelumnya, akhirnya Luffy, Kinemon, dan para samurai lainnya telah sampai di Onigashima. Dan berkat kemampuan yang dimiliki oleh Kinemon, saat ini mereka sedang menyamar dan berpenampilan seperti kelompok bajak laut Beast. Dan mereka semua telah bersiap untuk menyerbu masuk ke dalam istana Onigashima. Sementara itu di dalam istana terlihat para Tobiropo, para Number, bahkan para Onibawan, samurai penjaga Shogun Orochi, tengah berada di dalam pesta. Lalu, bagaimanakah kira-kira kelanjutan cerita dari One Piece chapter selanjutnya? Berikut adalah hal-hal yang terjadi di One Piece chapter 979. Selamat menonton! One Piece chapter 979, judul Masalah Keluarga. Dan panel pertama dibuka dengan suasana hati Shogun Orochi yang terlihat sedang sangat bahagia berkat pesan dari Kanjuro yang katanya telah berhasil mengetahui pergerakan 9 sarung pedang merah. Dan berkat rencana yang sempurna itu pula, dia berhasil menghancurkan rencana balas dendam para samurai dan mengusir para hantu-hantu itu dari dalam mimpi buruknya. Ya, selamat tenggelam dalam mimpi indahmu, wahai Orochi. Sementara itu di Onigashima, penyerbuan telah dimulai dari berbagai arah. Kinemon terlihat memimpin pasukan dari arah timur, sedangkan Denjiro memimpin dari arah selatan dengan pasukan mereka yang berjumlah lebih dari 5.000 orang. Ditambah lagi kapal Law yang juga sedang bergerak lewat dasar laut bersama dengan anggota 9 sarung pedang lainnya, dan tujuan mereka adalah Kastil Kaido. Sedangkan di tempat lain, sesuai dugaan Kinemon, Kanjuro masih belum sampai di Onigashima. Dia terlihat bersama dengan Momonosuke yang sedang diikat. Terlihat di antara mereka beberapa mayat bajak laut Beast yang sepertinya menghadang perjalanan mereka dan telah berhasil dikalahkan oleh Kanjuro. Sepertinya Kanjuro sendiri masih dianggap musuh oleh beberapa pasukan Kaido yang tidak mengetahui identitas asli dari dirinya. Kanjuro sendiri masih bertekad melaporkan masalah Kinemon dan yang lainnya kepada Orochi. Namun, dia sendiri bingung tentang bagaimana menuju ke tempat Orochi berada sekarang. Sementara itu, di pasukan musuh yang masih belum sadar bahwa 5.000 lebih pasukan musuh sedang menyerbu ke arah mereka, mereka terlihat masih tenggelam dalam suasana pesta yang meriah. Sedangkan di pihak Luffy terlihat Franky mengeluarkan alat tempur model terbaru dari dalam Sanigo. Dan lagi-lagi Chopper lah yang mengendarai senjata tanknya dengan julukan Komandan Chopper. Dan itu mengingatkan kita saat pertempuran di Pulau Manusia Ikan. Sementara itu Luffy dan Zoro sudah tidak terlihat di antara mereka. Dan menurut penuturan Jinbe, Luffy pergi mencegah Kid dan yang lainnya yang akan menyerang tanpa mengetahui rencana mereka. Sedangkan Zoro pergi menyusul Luffy agar tidak diketahui oleh musuh. Dan pastinya sudah tertebak bahwa mereka bertiga akan mengacaukan rencana. Sementara di istana, Kaido terlihat sedang berbincang dengan para Tobiropo. Dan Kaido berniat mempertemukan mereka dengan Big Mom. Namun karena Big Mom masih belum datang karena masih berganti baju, jadi mereka harus menunggu lebih lama lagi. Namun di tengah perbincangan mereka, Kaido berkata bahwa sebenarnya bukan dialah yang mengundang mereka ke sana. Dan salah satu Tobiropo bertanya tentang siapa yang mengundang mereka. Dan tiba-tiba muncul seseorang yang berkata bahwa dialah yang mengundang mereka. Dan orang itu tak lain adalah King. King berkata jika mereka tahu bahwa dialah yang mengundang mereka, maka mereka sama sekali tidak akan mengindahkannya dan bahkan akan mengabaikannya. Apalagi Wu Iswu dan Sasaki yang keduanya sama-sama berasal dari anggota bajak laut yang terdiri dari mantan kapten bajak laut dan mempunyai ambisi untuk menjadi All-Star. Dan alasan dari dipanggilnya mereka adalah karena ada hal yang sangat penting.
Namun sebelum itu, Kaido meminta seseorang yang bernama Bao Huang, pengguna buah iblis Smile tipe tupai terbang, untuk memberitahu jadwal acara di hari itu. Dan terdengar berikut adalah jadwal acara di festival hari ini. Queen memainkan musik festival emas di panggung. Kemudian 3 All-Star dan seseorang yang bernama Tuan Fuku Rokuzu akan bersulang. Dan setelah itu akan ada pidato dari Kaido dan Orochi. Kemudian mereka akan menunggu kedatangan kapal bajak laut Big Mom. Dilanjutkan dengan kedua Yonko yang akan mengumumkan dimulainya aliansi bajak laut terbesar di dunia. Dan terakhir, Kaido akan membuat pengumuman tentang sesuatu yang sangat penting. Dan pengumuman penting Kaido tersebut adalah tugas kepada para Tobiropo untuk membawa pulang putranya yang bernama Yamato yang telah menghilang hari itu. Dan sebagai imbalannya, bagi siapapun yang membawa putra Kaido, maka mereka akan mendapatkan hak untuk melawan All-Star dan merebut posisi mereka. Sementara itu di tempat lain, Luffy yang sedang mencari Kid bertemu dengan beberapa anak buah Kaido yang tidak mengetahui penyamarannya. Dan di sana Luffy mendengar mereka sedang mencemooh warga Okobore, yang menurut mereka walau penduduk itu diberi makanan yang sudah tumpah di lantai, maka mereka tetap akan menjilatinya sambil bilang terima kasih. Mendengar hal itu, sontak saja amarah Luffy muncul, dan entah apa yang akan terjadi kepada mereka. Dan apakah Luffy akan mengacaukan rencana karena emosinya? Kita tunggu saja di chapter selanjutnya minggu depan. Dan berikut adalah beberapa hal yang terjadi di One Piece chapter 979. Terima kasih sudah menonton video ini, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam topi jerami.